جينا نعظكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا ليات لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk membuka pintu-pintu langit, segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama ikuti lantunan salat Nabi yang dipandu oleh rekan kita Bapak Jamaluddin. Padanya dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ya Rabbi bil Mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى للمقاصد لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin saudara-saudaraku yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan. Kita buka mata hati kita resapi guna mengikuti atau penjelasan hadis seperti yang Allah sampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Muhammad. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan berbagai nikmat dan fasilitas kepada kita. Alhamdulillah, apa yang Allah berikan kepada kita, kita nikmati, kita syukuri, hadir di majelis yang paling mulia ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang paling mulia ini Allah muliakan kita. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang terbaik ini Allah limpahkan segala kebaikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan kebenaran dan Nabi sudah mentuntaskan tugas menyampaikan kebenaran. Kita sebagai umatnya tinggal menikmati hasil perjuangan beliau untuk dapat menikmati hidup di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia antara satu dengan yang lain itu punya tujuan sendiri-sendiri. Ada motivasi sendiri-sendiri. Dengan kata lain, masing-masing punya niatnya.
Niatnya apa ketika kita melakukan ini? Niatnya apa ketika kita mengerjakan ini? Rasulullah memberikan ilustrasi kepada seseorang terhadap orang lain kaitannya dengan saling mencintai. Presiden dan wakil presiden ini saling cinta enggak? Ini contoh aja, contoh ini. Ya. Presiden dengan wakil presiden ini cinta apa tidak? Saling mencintai atau tidak? Ya. Bayangkan ya, keadaan yang dijalani tanpa saling cinta. Masing-masing hanya mementingkan pribadi sendiri-sendiri. Termasuk kepada kita sekarang. Seberapa kita terhadap orang lain ini mencintainya? Ukurannya apa? Apa kepentingannya? Ketika kita mencintai orang lain, apa yang mau kita dapatkan dari orang itu? Ini memang tidak mudah. Karena manusia selalu dibayang-bayangi oleh hawa nafsu. Bukan karena cinta yang sebenarnya. Apa kata Rasulullah? Ma tahabba rajulani fillahi ta'ala illa wada'allahu lahuma kursiyan wa ujlisa alaihi hatta yab'aragallahu minal hisab. Ketika dua orang saling mengasihi, saling mencintai demi karena Allah. Ini kalimatnya di sini. Fillahi. Dia mencintai karena Allah. Kalau itu terjadi pada manusia, Allah akan meletakkan kursi untuk keduanya. Lalu keduanya dipersilahkan duduk di atas kursi tersebut sampai selesai menghisab. Artinya keadaan dua orang itu begitu indah karena dihisab, diletakkan di tempat kursi yang terbaik. Nah, hubungan manusia satu dengan yang lain kan biasanya ada sekedarnya aja, karena dinas gitu ya. Karena ini, karena itu. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi koreksi buat kita. Sudah tentu memang perlu proses. Bagaimana kita kenal kepada seseorang dan terus kita saling mengingatkan dan lain sebagainya. Kalau kisahnya ada kisah. Setiap hari orang berangkat kerja naik kereta. Tiap hari. Karena sering ketemu, akhirnya PDKT karena sering ketemu ya. Tanpa disadari memang lama-lama ya kan, kalau bahasa guru saya tadi itu pertama al-liqa, ketemu. Setelah ketemu at-tabassum, saling senyum ya, mulai kayaknya dia demen sama gua tuh. Yang satu kan kayaknya dia menama gua tuh. Ya. Sudah al-liqa, tabassum, mulai. Nah, tanya ini, tanya itu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita di dalam menjalani kehidupan ini sering ketemu banyak orang dan ketemunya berulang-ulang. Munculkah rasa cinta kita kepada orang itu? Ya. Adakah perasaan kita ingin menjaga hubungan lebih baik? Karena yang dimaksud cinta di sini adalah cinta kepada Allah dalam kaitan saling cinta karena Allah, bukan hanya urusan di dunia. Ini adalah kaitannya, urusannya nanti sampai di akhirat. Kecintaan kita karena Allah akan Allah
menempatkan kita di tempat yang terbaik sampai Allah berikan tempat kepada kita. Ini ada kata-kata kursi, kursiyan, diberikan tempat duduk. Kursi yang enak kursi mana? Kursi DPR. Ya gitu ya. Nah, kayak begitulah contohnya. Ya, ini kata-kata kursi ini sampai juga ke surga. Ya, maka bagaimana kalau antum tidak mendapatkan kursi DPR, ya, kursi ini dan kursi itu, dengan saling mencintai di antara kita, Allah akan beri kita kursi yang istimewa. Jadi wujudnya adalah tahabba, saling mencintai. Maka kalau sudah ada dalam diri kita saling cinta, tidak mungkin kita menipu orang itu. Tidak mungkin kita berbohong kepada orang itu. Tidak mungkin kita menyusahkan orang itu. Tidak mungkin kita ngeselin orang itu. Kalau cinta menjadi dasar dan cintanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hubungan antara kita ini sangat penting, walaupun sudah tentu lagi-lagi prosesnya perlu kita upayakan. Karena hubungan kita ini tidak semata-mata yang lain-lain, bukan karena yang lain-lain. Ya oke, hubungan bisnis ada, urusannya tidak penting. Makanya kan kaitan dengan muamalah ini, kita boleh bermuamalah dengan orang non-muslim. Ya, boleh muamalah dengan orang non-muslim. Adakah muncul cinta kita kepada orang itu karena Allah? Maka teman-teman yang berhubungan dengan orang-orang non-muslim harus ada pemikiran mohon kepada Allah agar orang ini diberikan hidayah. Hubungan dunianya bisa jadi tidak terlalu penting. Tapi hubungan kita mohon kepada Allah agar orang yang selalu bersama saya ini dan kelihatannya dia asik dengan saya, hubungan bisnis ini jangan sampai hanya sampai di sini. Tapi ya Allah, berikan dia hidayah. Karena sekali lagi, apa yang kita lakukan di dunia ini tidak hanya untuk dunia. Dan segala aktivitas yang kita lakukan, jadikanlah semua itu wasilah, media untuk kita mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa terjadi penipuan? Ternyata terjadi bohong dan lain sebagainya? Karena memang kita ketemu orang tidak karena Allah, ketemu orang karena duitnya yang kita inginkan, ketemu orang karena jabatannya, dan ini dan ini dan ini dan ini. Maka akhirnya apa yang kita lakukan dalam menjalani hidup ini tidak ada nilainya. Dan kita tidak akan pernah menjadi pemenang. Karena pemenang itu adalah ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Kita harus menjadi pemenang di dunia ini. Dengan cara apa? Hubungan kita satu dengan yang lain kita kuatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan satu dengan yang lain menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan yang satu dengan yang lain bukan hanya urusan di dunia. Apalagi di majelis yang terbaik ini. Kita usahakan, memang Masya Allah godaannya terlalu berat. Masjid yang mewah, masjid yang luar biasa, tempat yang paling mulia. Secara umum, ternyata di masjid itu semua ada masalah, Pak. Betul? Ada masalah. Ada masalah itu bukan berarti masalahnya yang jadi masalah. Kembali kepada kita. Bagaimana kita mensikapi keadaan ini. Saya lihat semua ada masalah. Walaupun sudah tentu kita ini punya jiwa yang namanya egois. Makanya
landasan dari segala apa yang kita lakukan harus dengan ilmu dulu, ya. Bagaimana ilmu itu menerapkan yang ini? Jangan karena, makanya nanti beda. Kemampuan seseorang itu akan menghasilkan kemampuan berikutnya. Misalnya ini contoh aja. Kalau presidennya misalkan ijazahnya palsu, pasti milih anggotanya kagak bener. Misalnya, ya. Tapi beda kalau kemampuannya luar biasa, pasti dia akan memilih. Bukan karena selera. Bukan karena ini dan karena itu. Kita perhatikan. Kenapa ente milih ini? Orang dia ngasih duit sama saya. Kira-kira jawabannya begitu ya. Selesai sudah. Akhirnya hasilnya lah seperti itu. Maka mari jalani hidup kita ini dengan ilmu. Dengan ilmu. Mana yang sesuai dengan ilmu. Karena ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun. Kalau cahaya itu enggak kita gunakan, berarti kita dalam kegelapan. Nah, dalam hidup kita selalu menjadikan landasannya itu. Maka di dalam sesuatu itu kan ada syarat. Ya? Ada syarat. Ente mau jadi apa? Syaratnya ini. Pastikan syaratnya. Jangan dirubah-rubah hanya untuk kepentingan. Kembalikan kepada ilmu. Supaya apa yang kita pilih itu adalah bukan hanya kita melakukan untuk di dunia saja, tapi yang kita lakukan ini adalah sampai akhirat. Begitu juga di sini tahabba, saling mencintai. Maka seberapa hubungan kita satu dengan yang lain, ada rasa cinta. Seberapa cintanya itu bisa membawa kita sampai akhirat. Cintanya itu bisa membawa kita sampai surga. Maka Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu tempat. Yang tempat itu adalah selalu digunakan untuk menyebut nama Allah, untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Inilah yang disebut dengan majlis yang kita duduki ini. Majlis yang kita duduki ini bukan sekedar akan menambah ilmu, bahkan mungkin ilmunya nggak nambah-nambah. Bahkan seringkali hadir ke majlis, seringkali rada puyeng. Apa itu yang dijelasin oleh Ustadz? Ya. Tapi ketika kita sudah berada di majelis ini, kata Rasulullah, majalasa qaumun yadhkurunallah ta'ala illa nadahum munadi minas sama kumu maghfuran lakum. Tiada sekali-kali satu kaum duduk dalam satu majlis. Ini kita sedang berada di majlis. Dan kita menyebut Allah. Datangnya kita ke majlis ini karena apa? Karena Allah. Pastikan. Ya. Walaupun bisa jadi kita kadang-kadang niatnya belum kuat. Makanya pahami terus hadis yang menyatakan innamal a'malu bin niyah. Kuatkan. Majelis kita ini ada pada hari Senin dan hari Rabu ba'da subuh. Malam Rabu dan malam Sabtu ba'da Isya. Majelis yang sudah terjadwal ini, seberapa kita sudah bisa menikmatinya? Saya tidak bisa menikmati malam ini, tidak apa-apa, tapi antum menikmati kehidupan yang lain yang bisa jadi pahalanya lebih banyak. Maka jangan sampai salah memilih majelis. Jangan sampai salah memilih aktivitas. Aktivitas kita ini banyak betul. Jangan sampai salah memilih. Pastikan aktivitas yang kita pilih itu adalah
punya nilai ruh yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngopi ya ngopi, bukan sekedar ngopi, tapi ada efek lain. Ngopi bersama dengan zikir sendiri asik mana? Ngopi. Ya, saya tawarin yang enak-enak aja nih. Ya, ngopi bersama dengan zikir sendiri. Nah, ini masalahnya bukan ngopinya, bukan zikirnya, efek yang didapatkan kepada kita setelah itu. Ya, setelah zikir sama setelah ngopi, apa yang didapatkan? Harus ada. Saya ini selalu ngopi bersama kalau hari Selasa di Marala itu. Banyak yang saya dapatkan. Walaupun hanya sekedar ngopi, ketawa, ketiwi gitu ya. Orang ngomong sini, ngomong situ, tapi banyak yang saya muncul inspirasinya. Karena orang-orang di sekitar saya waktu ngopi itu adalah, menurut saya mereka punya pengalaman lebih banyak daripada saya. Jadi lebih asik ngopi ya. Nah, coba sering-seringlah ngopi bersama. Jangan hanya asik zikir sendirian, ya. Lalu setelah zikir sendirian balik lagi kepada sendirian lagi tanpa ada kita punya pengaruh kepada orang lain. Maka sekarang ada istilah, kalau orang sudah susah bergaul apa katanya? Ente kurang ngopi. Mungkin zikirnya lebih banyak dia, tapi membuat suasana kepada yang lain kurang enjoy. Memberikan kesan kepada yang lain kurang asyik. Memang pada waktu-waktu tertentu kita harus punya dalam kesendirian. Harus ada waktu dalam kesendirian. Apa yang antum rasakan ketika antum sendirian itu seperti apa? Apalagi membayangkan ketika nanti sendirian di alam kubur. Seperti apa kita? Kalau misalkan seseorang ditinggalin bini lah gitu ya, misal selalu sendiri, seberapa tahannya itu. Dan bisa jadi menikmati kesendirian karena memang ada teori i'tizal, menyendiri. Rasulullah itu tinggal di gua Hira. Dalam ketidaknikmatan, dalam keresahan, dalam yang lainnya, apakah antum sudah bisa menikmati sendiri? Ketika sendiri asik, tapi jangan terlalu asik sendirian, karena orang banyak membutuhkan pertolongan dari kita. Ada orang yang membutuhkan antum dengan apa yang sudah Allah titipkan kepada antum. Ya, maka ya sering-seringlah ngopi, ya, tapi punya nilai. Maka ketika kita duduk, kata Rasulullah, ketika seseorang duduk di satu majlis berzikir kepada Allah, lalu ada suara yang menyuruh dari langit mengatakan, seperti yang kita lakukan sekarang. Apa katanya? Kumu maghfuran lakum. Sudah selesai zikirnya, bubar. Allah sudah mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi majelis kita menyebut nama Allah itu adalah bukan sekedar kumpul, tapi Rasulullah memberikan satu. Dalam pembahasan yang saya sering sampaikan, ketika orang berada di majelis itu dia seperti sholat sunat 1000 rakaat. Pulang dari majelis itu Allah ampuni dosa-dosanya. Makanya di majelis asik nggak? Harus asik. Kalau sudah ada majelis tuh antum dah hadir mestinya rugi. Dan kehadiran antum bukan sekedar hanya untuk diri antum sendiri. Niatnya supaya mudah-mudahan Pak Haji Yahya ini hadirnya dia sekaligus memberikan semangat kepada kita. Antum juga sama berpikirnya. Supaya kehadiran antum ini bukan sekedar hadir, tapi ada efek, ada magnet. Ya Allah, si fulan itu hadir rajin, Masya Allah. Sehingga dia tambah semangat.
Jadi menyemangati diri dan menyemangati orang lain. Jangan menyemangati diri mematikan semangat orang lain. Ya. Kan ada orang yang mau hadir ke sini ngeliat-ngeliat dia hadir apa enggak ya? Kalau kagak gue kagak hadir juga dah. Ada juga ada. Hah? Ya, nggak ada orangnya. Dia hadir ke sini karena ada orang lain. Dia ngikut enggak? Ngikut. Gue kagak ngikut tuh ada dia sih. Nah, coba. Ini yang begini nih coba seperti apa kita memahami. Justru yang harus kita munculkan adalah hadirnya saya, semoga orang lain juga bisa hadir. Jadi menyemangati diri sendiri plus menyemangati orang lain. Karena ada, saya tidak tahu bagaimana. Kalau seseorang nggak ada, kemana si fulan ditanyakan. Ada juga dia datang, kagak ditanyain. Nah, posisi kita ini harus sudah berada, kalau tidak ada, supaya orang rindu kepada kita. Jangan wujuduhu ka'adamihi, adanya saja seperti tidak ada. Justru ketika tidak ada, orang bertanya, orang mencari. Nah, majelis ini menjadi ukuran, ya. Majelis ini harus menjadi ukuran seberapa tahabba, saling cinta kita dan cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya pernah sampaikan, sholat berjamaah itu belum bisa ta'liful qulub. Karena assalamualaikum datangnya belum tentu bareng, apalagi yang masbuk. Datangnya belakangan, pulangnya duluan. Boro-boro dia ngelihat yang lain. Ya. Yang tidak masbuk saja satu saf, satu barisan itu belum tentu. Apalagi sekarang ada model diajak salaman rada ogah. Iya kan? Ada orang assalamualaikum, diajak salaman rada kurang ikhlas dia. Ya. Menyatukan hati itu diawali dengan fisik. Tadi tuh saling ketemu, lalu saling senyum, dan saling berikutnya sampai ngopi bareng. Nah, maka majelis yang kita duduki ini adalah semata-mata kita datang yadkurunallah, semata-mata kita ingat kepada Allah. Bubarnya majelis ini ada yang memanggil munadin minas sama. Dari langit dia bilang kumu magfuran. Sudah selesai, pulang antum. Dosa antum sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nikmat betul amalan ini. Ya, makanya sungguh pasti sangat menyesal ketika seseorang sudah berada di majelis lalu majelis itu dia tinggalkan. Maka yang ada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pastikan, yakinkan ya, soal antum punya waktu 10 menit, 20 menit, 30 menit karena ada tugas lain, itu soal lain. Yang penting datang dulu. Ya, datang dulu, antum karena harus pulang duluan, enggak apa-apa. Ya, jangan sampai tidak sama sekali. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau kita melakukan kebaikan tidak sesempurna yang seharusnya, jangan sampai tidak sama sekali. Sebut saja ta'lim hari ini sampai jam 6 lah, ya. Maka antum bisanya sampai jam 6 kurang, ya sudah. Kebaikan itu tidak bisa kita lakukan dengan sempurna. Kalau bisa, ya bagus. Maka majelis ini jadikan dia tempat untuk terus kita ingat kepada Allah. Jaminannya adalah maghfuran lakum, yang akhirnya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya ketika antum datang ke majelis ini majelis yang mulia, majelis ilmu, antum ingat sama anak antum dan cucu antum. Doakan mereka. Karena cinta ilmu itu susah. Kalau cinta dunia nggak usah diajarin juga loncat. Ya,
Kalau cinta itu, ilmu itu beda. Ya. Maka kita berupaya apa yang kita lakukan bukan hanya untuk kita, sekaligus kita memberikan contoh supaya anak kita, keturunan kita juga cinta kepada ilmu. Walaupun dia bukan sekedar ilmu, tapi apa? Dia adalah tempat yang dapat kita hadir di dalamnya, lalu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu itu sangat penting. Tidak ada perintah Rasulullah kepada umatnya kecuali mencari ilmu sampai mati. Kalau nyari duit bahasanya sampai kapan? Sampai pensiun lah kira-kira. Itu bahasanya kalau gitu ya, kalau kita mau bagi ya, nyari duit sampai pensiun. Ya. Walaupun tidak nyari duit tetap rezekinya dapat. Nah. Maka apa yang harus kita wujudkan kaitannya dengan ilmu yang kita hadir ke majelis ini? Kata Rasulullah, ma jumi'a syai'un ila syai'in afdala min ilmin ila hilmin. Ada sesuatu yang harus kita gabung. Kita gabung. Makanan itu kan enak karena apa? Karena digabung kan? Uduk enak karena ada jengkolnya. Ya. Uduk enak karena ada sambalnya. Jadi ada gabungan. Gabungan-gabungan inilah yang akan menambah kenikmatan, menambah kebaikan. Begitu juga di sini kata Rasulullah, tidak asal menggabung. Tidak asal menggabungkan satu dengan yang lain, tapi gabungkanlah antara ilmu dan kasih sayang. Ma jumi'a syai'un ila syai'in afdala min ilmin ila hilmin. Segala sesuatu yang digabungkan, yang dihimpun, itu akan indah kalau ilmu digabung dengan sifat kasih sayang. Makanya kalau dalam dunia pendidikan itu memang ada apa namanya, ada suasana yang tidak menyenangkan. Walaupun belum tentu itu. Saya ingat betul. Saya ini di Gontor dulu pernah menjadi bagian penerangan. Penerangan itu ya seperti ini, ngurusin speaker dan lain sebagainya. Saya mengumumkan dan lain sebagainya. Ketika kiai mau pidato itu harus settle. Satu hari suara loudspeakernya nggak bagus. Karena apa? Karena waktu itu masih pakai aki. Belum pakai listrik. Zaman saya masih listrik nggak ada. PLN belum ada. Adanya di malam hari saja. Itu pun sampai jam 10. Jadi ketika kiai saya berceramah itu, akinya soak. Suaranya kecil, hilang otomatis. Ketika dalam keadaan seperti itu, apa yang terjadi, Pak? Saya ingat betul kalimatnya. Diomelinnya kalimatnya dengan kata-kata tolol. Ini keluar dari mulut kiai ya. Ya. Sampai hari ini kalimat itu masih terdengar oleh saya. Tapi itu kalimat bukan kalimat apa ya? Ya marah sih memang. Marah, tapi ya marah nyakitin juga waktu itu, Pak, nyakitin, Pak. Waktu itu. Goblok, tolol. Kalimat itu ada. Terasanya sekarang. Itu kalimat itu kayak jadi jimat. Karena memang saya goblok, saya tolol, saya bukan orang hebat. Nah maka gabungan sikap kita kasih sayang itu bukan berarti kita sayang sama anak suka ngomelin nggak?
Ngomelin itu apa kita benci? Tidak. Bahkan kita cubit bisa jadi. Nah, maka jangan dipahami kasih sayang itu hanya sesuatu yang memanjakan. Apalagi sekarang ini, kita gampang betul. Anak masih kecil udah naik motor listrik gitu. Ya Allah. Kasihan gitu. Ya, akhirnya anak-anak enakan di rumah daripada di pesantren ya. Di rumah mah enak, ini ada, ini pesantren mah nggak ada. Kembali ke sini, ya. Kasih sayang itu adalah bagian daripada lanjutan ilmu. Saya sayang sama siapalah di sini, makanya saya sering singgung-singgung kan gitu. Ente subuh kesiangan mulu gitu kan. Saya sayang itu sebetulnya. Ya. Artinya hal yang kadang-kadang menyakitkan kita dalam tanda kutip ya, itu pahami dengan positif. Saya merasakan betul. Karena hubungan kita dengan guru kita, dengan kiai kita itu sering bertentangan nggak? Halo? Sering. Maunya murid, kalau guru murid sana jangan diomelin apa? Kalau perlu kasih hadiah kira-kira. Ya harus diomelin kira-kira gitu. Ya. Nah, artinya suasana ilmu ini harus bisa menghasilkan sesuatu yang lebih. Kalau di sini gunakan kata-kata hilmin, kasih sayang. Nah, kasih sayangnya seperti apa sebetulnya? Kalau saya contohkan tadi, ketika saya menjadi santri, ketika saya salah, lalu saya diomelin dengan kata-kata goblok dan tolol, ya, itu sampai hari ini masih terdengar oleh saya. Sehingga kalau saya nggak bisa, emang ente tolol, dalam hati aja ngomongnya, emang ente bego, goblok ente. Sehingga apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita jadikan sesuatu seolah-olah kita hebat? Tidak ada. Ini hubungan kita dengan yang lain, dengan guru kita, dengan kiai kita. Harus ada yang memang ujung-ujungnya tetap kasih sayang. Ada masalah, ayo kita selesaikan. Ada hal yang bisa lakukan, kita lakukan. Karena tadi, jangan asik sendirian. Walaupun zikir. Walaupun zikir, jangan asik sendirian. Maka saya tanya, ngopi bersama, ya, tapi dapat efek yang lebih baik kepada orang lain. Jangan sampai kita menganggap karena suka rajin zikir sendirian, lalu kita menganggap kita lebih baik. Makanya kan semalam saya menjelaskan antara aqimus sholat wa atuz zakat atau al ayyukimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Apa yang bisa kita perbuat untuk orang lain? Dengan ilmu kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, bahkan dengan fulus kita. Allah memberikan sesuatu kepada kita. Dari yang sudah Allah berikan kepada kita, harus kita berikan kepada orang lain. Kepada orang lain inilah karena adanya rasa kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, pertama, hubungan satu dengan yang lain, tahabbab fillah. Saling mencintai karena Allah. Ya. Saling memberikan segala kebaikan. Makanya kaitannya dengan tetangga. Sampai Rasul mengatakan la yu'min, tidak beriman. 3 kali Rasulullah itu bilang. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Alladzi yu'ji jarahu, yang menyakiti tetangganya. Nih, kita bertetangga ini nggak gampang. Walaupun kelihatannya sih asik-asik saja. Ya.
Karena memang urusan hubungan manusia satu dengan yang lain ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sampai Rasul mengatakan la yu'min, tidak beriman. Ya, makanya kan tetangga yang baik itu seperti apa? Tetangga yang baik itu sabar kalau disakiti tetangga. Itu tetangga yang baik. Ya. Antum disakiti tetangga, antum sabar, itu antum orang baik, tetangga yang baik. Sebab kalau dilayanin berantem mulu tiap hari. Ya, ini hubungan manusia ya. Sampai Rasul mengatakan la yu'min 3 kali. Ya. Kemudian kaitannya dengan majelis yang kita duduki ini bukan sekedar ilmu yang kita dapatkan. Mungkin ilmunya sih rada remeng-remeng. Karena begitu duduk udah mulai ngantuk. Ya. Ilmunya sih remeng-remeng ya. Tapi nilai keberadaan kita di majelis ini adalah tadi ada tahabba, saling cinta. Plus ketika kita menikmati majelis itu, Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka ketika kita sudah hadir di majelis, mudah-mudahan Allah mudahkan mendapatkan ilmu. Allah pahamkan ilmu yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Karena memang yang memahamkan kan bukan ustadznya. Yang memahamkan adalah Allah. Ustadz cuma ngomong doang, menyampaikan doang. Makanya kadang-kadang kata murid, nggak menarik dia mah, ya udah pasti nggak dapat apa-apa udah itu. Ya sudah dengerin saja seberapa antum bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru antum, tapi yang akhirnya yang memahaman antum itu bukan guru antum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ilmu sudah ada pada kita, harus muncul di antara kita rasa kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian penjelasan tentang hadis pada mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala alhamdulillah. Karena jangan sampai keberadaan kita di masyarakat sama dengan tidak adanya kita. Karena sebagai manusia, yaitu yang banyak manfaatnya untuk manusia. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita hiasi diri kita dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW bertenanglah dan lain sebagainya. Dan akhirnya kami sediakan sesi pertanyaan untuk jawab sekarang. Kami silakan. Ya, silakan Pak. Maaf ya, pertanyaan. Betul. Kebetulan pada hari ini kita membahas tentang kasih sayang yang bersama. Tapi di Quran itu dalam begini, saya sempat potongan ayat itu di surat Az-Zumar kalau datang. Quran wa tahsabun jami'an wa qulubuhum syatta. Ya. Tampaknya kita bersatu pada hati mereka bercerai-berai. Dan ada pepatah lautan, jalannya lautan bisa diukur, tapi jalannya hati kita tidak tahu. Dan untuk upaya supaya kita tidak masuk yang dimaksud Allah itu bagaimana? Ya, makanya apa yang kita lakukan tidak karena apa-apa. Kalau karena Allah itu tidak akan terjadi. Memang kenyataan itu ada. Kalau saya mengilustrasikan, ketika kita sholat itu tidak ada yang berbeda. Imam ruku, makmum ruku. Asyik betul. Seperti tidak ada masalah dalam hidup. Betul? Asyik saja. Semua kita bergerak bersama. Tapi faktanya Allah mengingatkan kepada kita, wa tahsabun jam'an. Ya. Kelihatannya si ente kompak, padahal wa qulubuhum syatta. Ini yang harus kita kita koreksi. Saya mengilustrasikan sama kalau antum datang ke tukang jam. Ada jam dinding itu disusun bagus sekali. Tapi yang satu jam 2, yang satu jam 3, yang satu jam 4. Begitu ya?
Coba antum perhatikan tuh. Ngelihat fisiknya jam dinding itu di tembok bagus sekali, tapi begitu dilihat, nah, dia jam 2, ini jam 3, ini jam 4, ini jam 5. Wa qulubuhu syatta. Kenapa itu terjadi? Kalau saya melihat karena tadi, apa yang kita lakukan tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Ya. Memang ini tidak gampang. Kan kalau tidak salah doa yang tidak diterima oleh Allah yaitu doa apa? Doa kita bersatu. Kalau nggak salah ada 3 doa itu. Satu doa supaya umat ini jangan kelaparan, kata Allah. Oke. Rasulullah berdoa begitu. Tapi satu yang ditolak, kita tidak mungkin bisa bersatu. Tapi bukan berarti lalu kita memahami, tidak. Makanya disinilah meluruskan hati kita. Kenapa kita di masjid aja enggak bisa bersatu? Kenapa? Sendiri-sendiri memahami. Ada egois, ada merasa lebih hebat, ada orang yang mau menganggap sesuatu itu harus dikuasai. Tetap, makanya kita kembali kepada kita. Bimbing apa yang menjadi keinginan kita itu sesuai atau tidak. Kalau antum suaranya jelek, jangan jadi muadzin, gampangnya begitu. Gitu ya. Kalau antum suaranya jelek, nggak usah sholawatan itu di masjid. Kira-kira begitu. Ini kan enggak, ya sebisa-bisanya aja. Kecuali nggak ada yang lain, nah boleh. Jadi jangan sampai seolah-olah kita semua bisa, harus bisa ngukur diri. Saya suka adzan juga di masjid, karena nggak ada yang adzan. Ya. Tapi nanti kalau saya adzan tuh, saya ngomong adzan juga, imam juga, nah, jadi salah terus kita ya. Ya. Jadi kita harus betul-betul bisa mengukur. Saya ini pantasnya jadi makmum apa jadi muadzin? Jadi imam atau jadi makmum? Harus bisa ngukur. Karena kalau kita tidak bisa ngukur tadi, qulubuhum syatta, seolah-olah menganggap gua yang lebih pintar. Maka apa yang sudah Allah berikan, maka kaitannya dengan ilmu kita terus berdoa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Makanya kan bersatu ini nggak gampang kan? Ya tadi saya bilang, bayangin kalau presiden dan wakil presiden nggak kompak, apa yang akan terjadi coba? Itu aja sederhananya. Ya, kalau tidak karena Allah tidak akan ketemu Pak ya. Kalau bukan karena Allah nggak akan ketemu. Dia berbuat karena partai misalkan, berbuat karena ini karena itu, nggak akan ketemu. Sekarang kembali kepada kita. Kita berbuat karena apa? Kalau kita tidak kuatkan berbuat kita karena Allah, pasti tidak akan ketemu. Saya kira gitu Pak Laya ya. Makanya selalu kita harus terus mengevaluasi diri. Seberapa yang kita lakukan ini sudah karena Allah atau karena yang lain. Sudah tentu tidak gampang, tidak gampang. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada Pak? Kayak komisi bangga betah banget kayaknya kayak nanya tadi. Bisa. Assalam. Ya. Terus bagaimana cara untuk memiliki cinta agar ada ucapan ada tak bohong namun cintamu terus dilemparkan mereka. Iya. Makanya kita ini harus jadi hamba siapa? Hamba Allah. Tidak ada lagi. Kalau kita sudah mencintai sesuatu, maka kita akan cinta kepada itu. Yang lain dibuang. Maka Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaq wa ana abduk. Makanya yang bisa masuk surga itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ente jadi hambaku dulu.
Sekarang ini kan kita tidak menjadi hamba. Jadi presiden, jadi anggota dewan, hamba siapa? Hamba ketua partai. Gitu ya, itu ukuran yang gampang ya. Apa yang kita cintai itu akan menjadi tawanan. Antum kalau sudah demen ngerokok, telat ngerokok, puyeng nggak? Ya kan? Udah pokoknya apa yang antum sangat cintai pasti antum tertawan. Tapi kalau kita sudah menjadi hamba Allah, itu akan menjadi tawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pastikan ana Abdullah. Makanya tugas kita ini adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Tidak ada yang lain sebetulnya. Ya. Tapi ketika dia taat sama pemimpin dia, saya mentaati pemimpin karena Allah yang nyuruh. Kebetulan pemimpin saya ini benar. Begitu berikutnya. Cinta kepada istri, cinta kepada anak, walaupun kadang-kadang ngeselin nggak? Ngeselin, tapi harus kita kuatkan. Karena ini diperintahkan oleh Allah. Begitu kira-kira istri ya. Jadi memang kita ini kan masih banyak kepentingan. Ya, datang ke masjid belum tentu ke masjid untuk Allah. Zaman dulu datang ke masjid buat kampanye dulu. Ada orang datang ke masjid. Ya, zaman Zakaria Mahmud saya ingat betul. Ya, datang ke masjid, besoknya jalan di aspal. Ya, saya ingat betul. Ya, tapi nggak apa-apa kalau untuk rakyat banyak begitu masih enak juga kita. Itu gambarannya. Maka pastikan apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata karena Allah. Walaupun bisa jadi tidak sesederhana itu. Ya. Kenapa ente datang pengajian sana? Di sana konsumsinya coy. Tapi di jalan mikir-mikir, ya Allah, gue kesini cuma gara-gara konsumsi. Boleh nggak berubah niat? Boleh. Nah, ini niat ini makanya kan terus perang ini. Awalnya datang ke satu tempat karena konsumsi, karena ini, karena itu. Tapi setelah itu ya Allah, maka ini harus dilatih, ya, supaya kita tidak terjebak oleh keadaan dan kepentingan. Begitu Bapak Istri ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, demikian sekalian, karena saya waktu sudah berada siang, maka pengajian ini mari kita sama-sama tutup dengan doa kafir majlis, diawali dengan doa syahadat istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana 'abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi waghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pengajian pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf sempurna. Seperti biasa, kelas yang ada di bagian sekolah sekalian untuk diletakkan di depan sana, dan seperti biasa pula kita raih pahala di dalam Quran dengan sholat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, all praises to